Northern California near Half Moon Bay. Kalau Anda sudah melihat animasinya, berarti Anda sudah ada gambaran kan refraksi itu seperti apa, bagaimana gelombang itu berubah penjalarannya. Itulah mengapa kalau gelombang atau di laut ya, bagian teluk itu relatif lebih kecil energi gelombangnya, lebih kecil hempasan dari gelombangnya dibandingkan dengan di tanjung. Nah, yang akan saya terangkan ke depan adalah teknisnya. Mengapa itu semua bisa terjadi? Kita lihat ya. Nah, kembali lagi ke ini kan, cepat lambat gelombang. Jadi C ini kan sebanding atau berbanding lurus dengan deep-nya, kedalaman, atau ditentukan oleh deep-nya. Ya tentu ditentukan oleh T-nya atau periodanya, dan juga G. Nah, kalau G 2V ini kan tetapan ya, tapi kalau T sama deep itu dia berubah-ubah. Ya, panjang gelombang juga berubah-ubah. Nah, kecepatan gelombang tergantung pada kedalamannya. Dan kedalaman daripada laut itu kan secara umum ya gini. Ya enggak? Saya geser gini deh. Nah, seperti ini kan. Artinya ketika dia mendekati daratan, dia akan semakin mengecil kedalamannya. D-nya semakin kecil. Nah, kalau dibuatkan konturnya kurang lebih seperti ini. Secara umum pasti seperti ini laut itu. Jarang lah ada laut tiba-tiba ngajlok gitu ya. Ya kecuali kalau laut itu sudah diberikan bangunan. Makanya ada refleksi tadi. Nah, kita bicara dalam keadaan laut yang pada umumnya lah ya. Jadi bentuknya seperti ini, dan kalau dikonturkan, ya bentuknya seperti ini. Jadi semakin dalam, nah, maksudnya semakin keluar, dia semakin dalam. Semakin mendekati pantai, dia semakin dangkal. Lalu berikutnya kita lihat, oh ini ada, nah, refraksi adalah fenomena berubahnya kecepatan penjalanan gelombang sepanjang puncak gelombang karena adanya variasi kedalaman. Ya iyalah, kalau kedalaman itu kan berbanding lurus dengan kecepatan. Maksudnya kecepatan ditentukan dari kedalaman. Nah, kalau kedalamannya berkurang, ya otomatis kecepatannya juga jadi berkurang. Nah, karena adanya perubahan kedalaman sehingga menyebabkan perubahan kecepatan, maka muncullah fenomena refraksi. Kita lihat lagi pada pada pembahasan yang ini ya, hampir sama dengan video kurang lebih. Jadi, kejadian refraksi itu terjadi pada kedalaman transisi atau kedalaman antara dan di shallow water. Ya, sebagaimana turunnya kecepatan daripada gelombang itu. Nah, sebelum saya menerangkan bagaimana sampai adanya pembelokan karena refraksi, nah, kita lihat dulu bagian-bagian daripada bagian-bagian daripada shallow water serta bagaimana bentuk gelombangnya. Lebih jelasnya nih ada di sini nih. Ini saya oke ya. Jadi kan pada intinya kalau refraksi itu dia berbelok tuh si arah gelombangnya. Jadi kalau ada tanjung, dia berbelok ke arah tanjung sehingga tanjung inilah yang dipukul atau dihempas oleh gelombang. Sedangkan di teluk energinya tidak sekuat di tanjung. Kenapa? Ya iyalah dia memukul ke sini semuanya si gelombangnya. Kalau di sini kan cuma satu gelombangnya. Jadi kalau di teluk itu energinya low, sedangkan di sini energinya besar. Ya jadi kalau saya bilang memukul itu yang memukul itu adalah energinya ya, energi gelombangnya gitu. Nah yang perlu Anda perhatikan di sini yaitu mengenai ini ada yang disebut dengan wave orthogonal atau sebenarnya wave ray juga, yaitu arah gelombang. Arah daripada gelombang itu datang. Nah itu disebut dengan wave ray. Dan tiap-tiap wave ray ini ya, dia memiliki energi yang sama. Nah, ini kan, kalau Anda mau tahu lebih jelas tentang apa itu wave ray, ini Anda harus belajar di fisika dasar mengenai cahaya. Atau juga di mengenai spektrum gelombang. Dan wave ray yang ada di gelombang ini, itu sebenarnya maya, tidak nyata. Aslinya mah tidak ada wave ray. Nah, kalau Anda bertanya, dalam satu gelombang ini ada berapa wave ray? Nah, sebenarnya tidak ada definisi atau tidak ada patokannya sekian wave ray. Karena nanti antar jarak-jarak dari wave ray ini juga akan hilang.
Dengan persamaan fisika, dengan persamaan matematis itu nanti dia akan hilang si wave ray-nya. Jadi sebenarnya wave ray ini ya hanya ilustrasi saja. Nanti dilihatlah ya di depan bagaimana. Yang harus Anda ingat di sini, jadi ada wave ray atau arah daripada gelombang. Ketika dia menghadapi tanjung, gelombang itu akan berkumpul atau memukul tanjung. Disebut sebagai konvergen atau memusat. Kalau menyebar itu disebut sebagai divergen. Apanya yang memusat atau menyebar itu? Energi gelombangnya. Kita akan membuktikan atau kita akan menghitung mengenai refraksi dari gelombang laut ini dengan persamaan-persamaan matematis. Untuk lebih jelasnya, mengapa wave ray tadi itu berbelok, berbelok di tanjung, ini saya buatkan ilustrasinya. Nah, tinjau suatu keadaan lautan seperti ini. Ini ada daratan, dan ini adalah kontur kedalaman. Dan Anda tahu kan, kalau kontur kedalaman itu semakin menuju daratan, maka kedalamannya semakin mengecil. Artinya, kontur yang di belakang ini, D2 ini, akan lebih besar daripada D1. Dan di dekat daratan ini, kita menggunakan kecepatan untuk shallow water. Jadi dengan kondisi seperti ini, Anda akan gampang nih melihatnya bahwa C2 pasti lebih besar daripada C1. Iyalah, karena D1-nya lebih kecil daripada D2. Atau D2-nya lebih besar daripada D1. Ini kan berbanding lurus ya. Lalu kemudian ada wave ray yang datang dari lautan, dari laut dalam. Pada posisi T1 atau pada posisi waktu pertama, waktu ke-1. Nah, pada waktu kedua, wave ray yang tadi, jadi ini wave ray-nya masih sama ya, bukan wave ray yang berbarengan. Ini wave ray-nya masih sama, cuman saya ibaratkan gambarnya jadi gini nih. Ketika dia memasuki daerah D1, maka wave ray yang tadi, masih ini juga wave ray-nya. Wave ray ini, dia mengalami pembelokan. Pertanyaannya, kenapa dia mengalami pembelokan? Nah, karena saat memasuki kedalaman D1, kecepatan di C1 kan jadi berkurang. Sedangkan ekor dari wave ray, ya, dia masih pada D2. Nih. Jadi ketika dia masuk ke kedalaman D1, kecepatan C1-nya berkurang di sininya. Tapi ekornya masih pada D2 dengan kecepatan C2. Sehingga C2 kan lebih besar daripada C1, akibatnya terjadi belokan pada kepala wave ray. Ini seperti lokomotif pada rangkaian kereta yang tiba-tiba berhenti. Jadi saat dia masuk, ya ujung depannya, dia berkurang kecepatannya. Ya, otomatis dia berbelok. Nah, beloknya kemana? Berbeloknya tegak lurus daripada konturnya. Ini kan sama dengan rangkaian kereta. Nah, bagian depannya itu tiba-tiba berkurang kecepatannya. Sedangkan rangkaian gerbongnya, dia masih memiliki kecepatan yang lebih besar. Akibatnya apa? Ada gaya yang mendorong lebih kuat. Ya kan? Yang bagian ininya ya karena dia berkurang otomatis. Dia kalau dalam bahasa Spanyolnya tuh nyegog gitu ya. Kurang lebih kan gambarnya ya kayak ginilah kalau kereta api ngerem mendadak. Nah ini seperti ini kan kejadiannya. Itulah mengapa di bagian tanjung, di bagian yang ini, ya kan? Ini di bagian ini, dia akan lebih banyak dihantam oleh gelombang dibandingkan di teluk. Ya lihat aja konturnya, otomatis. Nah, ini kan wave ray-nya, otomatis dia berbelok ke daerah tanjung. Kalau ke daerah teluk, ya gelombangnya juga kecil, energi gelombangnya kecil. Paham ya maksud saya? Jadi kalau nanti saya tanya kenapa di daerah teluk itu gelombangnya lebih kecil daripada daerah tanjung, nah itu alasannya. Dan posisi inilah, posisi tanjung, ya posisi teluk, inilah yang digunakan untuk asumsi nanti pemecah gelombang. Sebisa mungkin konturnya seperti ini, biar nanti si gelombangnya menghantam daripada pemecah gelombangnya. Ya kalau misalnya cuma dihalangin saja, tapi kedalamannya tetap saja ya, berarti ke teluknya sama. Kalau konturnya tidak berubah gitu ya, tidak seperti ini, maka ya energinya tetap sama. Maka kalau dikasih ban juga tetap aja nggak ngaruh. Beda kalau dibuatnya seperti ini, konturnya yang direkayasa.
Karena kalau konturnya direkayasa, ya otomatis dia hanya akan menghantam daerah tanjungnya saja. Datangnya gelombang ini atau keadaan refraksi ini bisa kita hitung. Nah, kita lihat di gambar ini nih. Ini kan wave ray yang tadi nih. Nah, lalu antar wave ray itu diasumsikan ada jarak B. Ada B0, deep water, dan yang B yang lainnya ya di kedalaman setelah deep water. Ada yang disebut dengan muka gelombang itu ya wavefront. Jadi ini nih wavefront ini. Nih kalau di gambar yang ini, nah, wavefront itu yang ini nih. Nih. Yang menuju ke menuju ke sini ya. Ya itu cuma istilah aja lah ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, antar wave ray ini itu ada jarak. Nah, yang disebut sebagai B. Tapi sebenarnya jarak inilah jarak yang imajiner atau tidak ada. Nanti lihatnya di penjelasan berikutnya bukan tiba-tiba sih, di penjelasan berikutnya BB ini akan hilang. Nah, B atau jarak ini, perbedaan jarak antar wave ray ini itu dibagi dua juga kan? Ada yang di bagian deep water B0 dan di bagian transitional water. Ya, di antara bagian setelah deep water ya pasti transisi. Kita lihat lagi ke persamaan ini ya. Ini kan yang dari awal saya sudah katakan bahwa power di laut dalam dengan power di laut dangkal itu sama. Powernya sama. Tetapi notasi-notasi yang lain atau parameter-parameter yang lainnya tentu berbeda. Nah, asumsi inilah yang digunakan untuk menebak atau memperkirakan parameter yang lain di perairan dangkal. Oke ya, bisa difahami lah ini mah. Ini kan persamaannya persamaan atau formula daripada power ini. Ya saya bilang power aja ya, karena kalau energi ada lagi beda lagi Ya kadang kan suka jadinya samar gitu ya. Ingat nih kata-kata itu samar ya, bukan sumir. Nah, karena ada jarak antar wave ray, ya, ini jarak yang tadi ini, maka daya gelombang di laut dalam dan laut dangkal dikalikan jarak tersebut. Ya, diasumsikan adanya perkalian jarak. Karena ini kan ada beda nih, ketika di deep water dengan di transitional water. Artinya, wave ray yang ini masuk atau wave ray yang bagian ini, masih di deep water. Ketika yang di D, nah ini dia sudah di transitional. Begitupun di A dan di C. Maka dikalikan dengan BO dan B. BO itu laut dalam, dan B adalah laut setelahnya, ya laut lebih dangkal maksud saya itu ya, bukan laut dangkal. Seperti yang saya bilang, ini kan sama, berarti ini persamaannya. Nah ini E-nya di laut setelahnya. Nah kemudian kan ya biasalah kalau dimasuk-masukin gini. Akhirnya didapat bahwa H per H0 sama dengan akar dari N, ya ini, per akar ini. Nah, ini disebut dengan koefisien pendangkalan. Ini disebut dengan koefisien refraksi, KS dan KR. Ini menyatakan bahwa tinggi gelombang pada kedalaman selanjutnya itu dapat dipengaruhi oleh koefisien pendangkalan dan koefisien refraksi, serta juga dari tinggi gelombang sebelumnya. Maksudnya pada kedalaman sebelumnya. Kita lihat saja pada contohnya ya. Nah, ini kan yang tadi nih. Nih masih yang tadi ya. Nah, di sini ada X-nya. Nah, ada hukum Snellius. Nah, saya anggap Anda mempelajari hukum Snellius. Artinya Anda sudah diajarkan tentang hukum Snellius. Kalau tidak salah di SMA juga diajarkan ini. Dan harusnya nanti diajarkan lagi di penjalanan bunyi dan cahaya di dalam air. Itu biasanya di awal-awal itu. Tapi saya anggap Anda diajarkan lah ya. Kalau Anda masih ingat hukum Snellius, ya kan seperti ini, dia hanya perbandingan. Hukum Snellius itu simpelnya tuh kalau ballpoint atau pensil yang dimasukkan ke dalam satu gelas air. Nah, itu kan ada pembelokan, nah itu refraksi itu sebenarnya. Kita kembali lagi ke sini. Ini kan perbandingan antara sinus alfa yang ini kan dengan sinus alfa O yang ini. Ya, AO ya laut dalam lah ya. Dibandingkan dengan C, kecepatan terhadap CO, ya kan laut dalam. Ini kan kalau ini ke sini, ini sini sama aja. Ya.
sinus alfa per C sama dengan sinus alfa per C0. C kecepatan. Nah, kenapa saya bilang bahwa B-nya itu bisa hilang? Nah, ini lihat. Jadi kalau ada X, panjang gelombang ini, itu sama saja dengan perbandingan antara B0, ya, B0 per cos alfa 0 yang di sininya, dengan perbandingan B dengan cos alfa. Jadi X ini adalah jarak diagonal antar wave ray, yang mana jaraknya ditunjukkan pada formulasi ini. Nah, sehingga koefisien refraksinya adalah alfa 0 dan alfa. Jaraknya menjadi hilang. Nah, ini adalah koefisien refraksi. Belum mengerti? Ya, kita kasih contoh soal. Berarti kalau gitu. Ini saya kasih dulu nih sebelum masuk ke contoh soal. Biar ada gambaran. Jadi, suatu deret gelombang itu merambat dari laut dalam menuju pantai yang mempunyai kontur dasar laut lurus dan sejajar dalam arah barat timur. Di laut dalam, tinggi gelombangnya 2 meter, periodenya 8 detik, dan arah gelombang dari barat laut sebesar 45 derajat. Ya, Anda hitung sendiri ya, barat laut itu dari mana gitu ya. Nah, jawab, jadi diketahui bahwa H0-nya adalah 2 meter, lalu T-nya 8 detik, alfa 0-nya, alfa datangnya 45 derajat. Sudut datangnya, ya sudut datang dari ini kan. Nah, ya. Sudut datang ini kan, alfa 0. Alfa 0-nya ini kan, nih sudut datangnya 45 derajat. Ditanyakan tinggi pada kedalaman selanjutnya, tinggi di sini, dan juga sudut datang alfa, sudut datang di sini, pada kedalaman 3 meter. Ya. Jadi yang ditanyakan itu adalah tinggi gelombang, tinggi gelombang pada kedalaman selanjutnya, H, dan juga sudut datangnya di kedalaman 3 meter. Ya, selanjutnya seperti biasa, Anda gunakan dulu persamaan ini, persamaan daripada panjang gelombang di laut dalam, dengan rumus yang seperti ini. Masukin angka-angkanya, ya kan? Begini semuanya. Lalu dapatkan kan D per LO-nya. D per LO sekian, maka dengan tabel L1 atau tabel yang ada di SPM yang udah saya kasih itu, coba lihat di belakangnya, kalau angka sekian, berapa D per L-nya? Nah, dapatlah D per L-nya segini. Nah, masukkanlah angka 3 ke sini. Dapatlah angkanya. Jika Anda sudah dapat nilai L-nya, ya tinggal masukin ke nilai C-nya. L per T, T-nya masih tetap yang 8. C0 per C. C ini atau kecepatan pada kedalaman 3 meter, ya kan? Nah, kita ingatkan rumusnya. Perbandingan antara sudut datang dengan sudut yang kita cari, ini kan rumusnya. Ya, secara tidak langsung, kita masukkan ke dalam persamaan ini, nanti alfanya ketahuan. Ya, hitung sendirilah ya, pakai kalkulator. Mungkin juga di Android sudah ada tuh ininya, aplikasinya untuk menghitung sudut. Nah, didapatkanlah bahwa koefisien refraksinya, yang mana koefisien refraksi ini adalah akar dari cos alfa 0 dan per cos alfa, ya segini koefisien refraksinya. Kita tadi kan dapat D per LO-nya segini 0,03, maka yang kita gunakan ya ini semua. D per LO-nya sekian 0,03, maka koefisien pendangkalannya adalah 1,125. Nah, KR-nya yang ini 0,86. Jadi, tinggi gelombang di D sama dengan 3 meter itu adalah, ya tinggal dikalikan semuanya. KS-nya kita dapat, KR-nya kita tahu, H0-nya juga kita tahu. Ternyata, nah dia mengalami penurunan. KS dan KR ini menunjukkan bahwa gelombang di laut dalam ini mengalami shoaling dan mengalami juga refraksi. Jadi dia mengalami pendangkalan dan juga dia mengalami pembelokan. Kalau yang tadi sebelumnya itu, dia hanya mengalami shoaling saja atau hanya mengalami refraksi saja. Paham ya? Seperti biasa, kalau tidak paham, di rewind. Ini
apa ya yang saya terangkan itu dari awal sampai akhir itu mengenai contoh-contoh soal ini ada di bukunya Pak Bambang itu, Profesor Bambang itu. Jadi kalau Anda mau lebih jelas, ya Anda pakai bukunya saja. Saya hanya sekedar mendeliver aja kepada Anda. Karena kalau hanya baca bukunya mungkin Anda juga akan kesulitan. Makanya saya bahasakan kembali lah. Tapi kalau memang Anda sudah terampil, pasti Anda ngerti gitu. Oh, ini maksudnya ini maksudnya ini, maksudnya ini. Nah, di bukunya yang Pak Bambang itu juga nggak semuanya diambil. Ada bagian-bagian yang kita ambil, ada bagian-bagian yang saya ambil yang dasar. Tapi untuk misalnya untuk tipe bangunan yang memang untuk teknik lautannya nggak saya sertakan di sini. Oke ya, kita teruskan lagi ke materi kita mengenai gelombang pecah.